pemirsa dan pengunjung konten kami yang terhormat. Dalam majlis atau pertemuan-pertemuan sering kita diajak untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Jelas bahwa ini adalah syukur dalam bentuk ucapan. Di samping itu ada syukur dalam bentuk perbuatan, yaitu kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak penganugerahnya, yaitu Allah. Allah suka kepada hambanya yang memperlihatkan nikmat atau bekas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dikatakan, innallaha yuhibbu ayyara asaru nikmati ala abdihi, bahwa sesungguhnya Allah suka kepada orang yang memperlihatkan bekas nikmatnya dari para hamba-hambanya. Digambarkan dalam sebuah hadis, kalau seseorang mampu membeli baju yang bagus, kemudian dia pakai dengan maksud tidak untuk diperlihatkan atau pamer, tetapi tetap dia tawadhu, berniat untuk menunjukkan nikmat Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan disuruh memilih pakaian-pakaian yang didatangkan dari surga. Orang pertama yang memakai pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW. Mengapa orang-orang di hari kiamat diberi pakaian oleh Allah Ta'ala? Karena disebutkan bahwa pada hari kiamat orang-orang tidak beralas kaki, orang-orang bertelanjang, dan orang-orang tidak khitan, sehingga ada penganugerahan pakaian kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang memperlihatkan memperlihatkan pakaian karena itu merupakan nikmat Allah, maka dia akan diberi pakaian dan disuruh memilihnya sendiri. Inilah syukur dalam bentuk perbuatan. Rasulullah SAW bersyukur dengan melakukan sholat dalam waktu yang lama dengan bacaan yang panjang, sehingga ketika istrinya Aisyah mengetahui bahwa kakinya membengkak, maka dia mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Padahal engkau sudah diampuni kesalahan dan dosamu. Jawab Rasul, bukankah lebih baik kalau aku lebih bersyukur? Kalau Allah mengampuni kesalahan dan dosaku, apa salahnya kalau aku sholat sebagai pertanda aku bersyukur atas nikmatnya? Kira-kira begitu kalau kita jelaskan lebih lanjut. Nah, dalam kaitan sholat ini ada mau'idah atau tausiah dari orang-orang yang paham akan makna di balik sholat yang kita lakukan sehari-hari, yang dikaitkan dengan syukur nikmat, yaitu nikmat badan.
kita punya yang namanya peraba, punya pencium, punya pendengar, punya penglihat, dan punya perasa. Jumlahnya ada 5. Indra peraba. Dengan indra ini kita bisa merasakan 2 hal, yaitu yang kasar dan yang halus. Apakah kita raba dengan tangan kita, atau kita raba dengan telapak kaki kita, sehingga kita ketika meraba dengan telapak kaki kita di lantai misalnya, akan terasa, oh ini lantai ini kotor, oh lantai ini bersih. Ada 2 hal. Dan ini merupakan ungkapan syukur ketika kita menjalankan 2 rakaat, yaitu pada waktu sholat subuh. Yang kedua, pencium. Dengan pencium orang bisa memperoleh 4 hal dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dan rasa syukur itu diungkapkan dengan menjalankan sholat zuhur. Dari pendengar, kita bisa mendengarkan suara-suara dari 4 arah, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dan ungkapan syukurnya adalah sholat asar. Kemudian kita punya penglihat, yang dengan penglihatan itu kita memperoleh 3 hal dari arah depan, arah samping kanan, dan arah samping kiri. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu dari belakang, ini tidak mungkin. Kecuali Rasulullah bisa melihat dengan punggungnya, sehingga ketika mengatur shaf sholat tidak usah menoleh ke arah makmum. Nah, jadi 3 hal yang akan diperoleh oleh orang yang menggunakan penglihatan. Dan ini adalah ungkapan syukur nikmat yang terkait dengan sholat maghrib. Kemudian manusia juga mempunyai indera perasa. Dengan indera perasa, manusia bisa merasakan ini panas, ini dingin, ini manis, ini kecut. Ada 4 yang kita peroleh dengan menggunakan indera perasa. Dan manusia mengungkapkan syukurnya dengan menjalankan sholat isya yang 4 rakaat jumlahnya. Inilah mauidhah yang mungkin sangat berguna bagi kita. Ketika kita menjalankan sholat wajib sehari semalam, kita bersyukur karena kita diberi nikmat oleh Allah berupa panca indera. Sementara kalau kita mengerjakan sholat sunat yang jumlahnya sangat banyak, itu menggambarkan bahwa nikmat Allah itu masih banyak lagi. Tidak cukup kita bersyukur dengan menjalankan sholat wajib, tetapi kita bersyukur dengan menjalankan sholat sunnah yang lain yang diturunkan oleh Rasulullah SAW.